Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Suci Pratnyani, absen 23 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan sedikit membahas materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di sini ada dua bahasan, yang pertama hakikat demokrasi dan yang kedua penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama kita bahas yaitu hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, kratos atau cetin yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat. Ciri-ciri demokrasi ada 3, yaitu yang pertama ada pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, serta terdapat pergantian kepemimpinan secara berkala, tertib dan damai. Yang kedua, berbagai prasarana pendapatan umum yaitu press, televisi, dan radio yang diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dan merumuskan pendapat mereka. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan persorangan, lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta adanya sikap menerima legitimasi dari sistem pemerintahan. Selanjutnya ada klasifikasi demokrasi. Yang A dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat ada 3, yaitu demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan atau tidak langsung, dan yang ketiga demokrasi sistem referendum. Yang B dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut ada 3, yaitu demokrasi liberal atau konstitusional, yang kedua demokrasi rakyat atau proletariat atau komunis, yang ketiga demokrasi Pancasila. Yang C dilihat dari perkembangan paham ada 2, yaitu demokrasi klasik dan demokrasi modern. Yang D dilihat dari titik perhatian atau tujuan ada 3, yaitu demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi gabungan atau campuran. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, prinsip negara hukum. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, pemerintahan dengan diskusi. Yang keenam, pemilu yang demokratis. Yang ketujuh, sistem duipartai atau multipartai. Yang ke-8, manajemen terbuka. Yang ke-9, press yang bebas. Yang ke-10, pengakuan terhadap hak-hak mayoritas. Yang ke-11, jaminan akan hak-hak asasi manusia. Yang ke-12, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ke-13, pengadilan terhadap administrasi negara. Yang ke-14, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Yang ke-15, kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Yang ke-17, penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi. Yang ke-18, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Yang ke-19, konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Yang ke-20, persetujuan. Pembahasan yang kedua yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber, dijiwai dan diidentifikasikan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, selain penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, negara kita juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sering disebut dengan 10 pilar demokrasi, yang itu sebagai berikut. Pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara.
Yang kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum. Yang kedelapan, demokrasi yang menerapkan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kesembilan, demokrasi yang mengusahakan kesejahteraan rakyat. Yang kesepuluh, demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek, yaitu pertama, aspek formal, aspek material, aspek normatif, aspek otomatif, aspek organisasi, dan aspek kewajiban. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Periodenisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama kita bahas yaitu masa Orde Lama, masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum dan hak asasi bagi warga negaranya. Pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan Undang-Undang 1945. Namun kemudian Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan berpedoman pada maklumat pemerintahan pada tanggal 14 November 1945. Pada masa berlakunya demokrasi liberal, Konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949. Bentuk negara Indonesia juga mengalami perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat pada UUD 1950. Bentuk negara Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Pada masa ini, bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pada masa ini pula terjadi beberapa kegagalan yang menyebabkan Presiden Soekarno mengambil langkah penting untuk menyikapi situasi dan kondisi pada masa itu, yaitu mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. Pembubaran konstitusi. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Dibentuknya lembaga MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin mulai diterapkan sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin, Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 sebagai konstitusi, dan pada masa ini bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan dan pemerintahan yaitu republik. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI, meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, ternyata juga mengalami penyimpangan-penyimpangan yang dimanfaatkan oleh PKI yang ingin melakukan pemberontakan yang puncaknya menjadi pada tanggal 30 September 1965 atau G30 SPKI yang mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dan memicu adanya tuntutan yang disebut dengan istilah trituntutan rakyat atau Tritura yang isinya adalah bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, turunkan harga. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat pemerintahan pada Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966
yang dikenal dengan nama Super Semar, yaitu Surat Pemerintahan 11 Maret. Masa Orde Baru. Masa Demokrasi Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintahan pada tanggal 11 Maret yang diikuti dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pada masa ini, pemerintahan berusaha menanamkan nilai-nilai politik melalui indoktrinasi. Indoktrinasi ini terkesan bersifat memaksa sehingga tidak cocok digunakan. Pada masa ini juga terjadi kegagalan atau penyimpangan serta krisis sehingga menyebabkan rakyat menderita. Masa Reformasi. Masa Demokrasi Reformasi. Masa transisi menuju reformasi dimulai sejak diangkatnya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto sehingga kepemimpinan B.J. Habibie menjadi masa transisi. Masa reformasi bisa dikatakan cukup demokratis. Hal ini terlihat dengan pembuatan undang-undang tentang HAM, yaitu UU No 39 tahun 1999 dan UU tentang Pengadilan HAM, yaitu UU No 26 tahun 2000. Pada masa pemerintahan ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan negara demokratis. Salah satunya dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.